Shalom, salam sade, salam buangan, salam dikocok juga. Pagi buka market udah dikocok. Karena pagi Senin saya agak sibuk, saya nggak pantau tadi. Bentar aja di perjalanan saya cek-cek gitu kan. Ini baru nyampe rumah, saya buru-buru buat video dulu. Habis ini saya mau keluar lagi, ada sedikit kegiatan. Ya market, wah weekly-nya nutup merah. Merah padam ya. Aduh, udah drop, udah jebol dari 79 ini. Akan ke bawah. Ya bisa ditahan 76 nggak kita lihat. Ini 77 something tadi dia kan. Dan nutup 77 something. Ya kita lihat lah. Saya rasa bisa aja malam ini masih ada buangan gitu ya. Belum habis. Terutama stock market gitu. Ya. BTC mudah-mudahan bisa ketahan di 76 ya. Ya kita lihatlah. Ini saya buat video market cap drop 7,8% yaitu di 2 triliun, 46 billion. Volume naik 167% pada serok ya, dilihat buang ya kan, pada ngambil barang ya, termasuk saya DCA tadi, DCA dikit. Pulang sampai rumah saya lihat diskon gini, kemarin yang swing masih nyantol sangkut ya udah DCA. Terus ada yang ngomong, wah kalau saya DCA bakal hijau balik semua. Belum tentu, saya DCA cuma harap biasanya habis buangan nanti kalau ada pantulan, kalau pantulan nggak rugi gimana, udah lepas dulu dengan kondisi market gini ya. DCA untuk ini jadi makanya selalu saya bilang kita nggak boleh all in, harus bagi untuk bisa beberapa kali DCA. Ini DCA pertama kali ya, DCA pertama kali karena agak lumayan dropnya ya, lihatlah nanti. BTC DOM yang nyekek ya. BTC DOM-nya 62,8 ya. Jadi lumayan ini. BTC-nya drop 7%-an, ETH lebih drop lagi 14% lebih di 1.500 sekian ya. XRP juga lumayan 14%-an, Solana juga 14%-an ya. Fear and Greed udah balik ke Extreme Fear 17%. Altcoin Season jangan harap, drop sekali 14%. Ini saya buat video posisi BTC di 77.354, ETH 1.552, XRP 181, $1.81 ya, BNB 552, Solana 103 ya. Nah ini Solana, kalau ada yang swing ambil Solana, kalau kamu ini boleh DCA ini ya. Di 103 bisa untuk kalau mau DCA. Lumayan ini drop, rata-rata buangan minggu di hari Minggu menuju Senin tutup weekly-nya ini di atas 10% rata-rata, ke diskon lagi altcoin-nya. Udah terdiskon lagi di atas 10% rata-rata dalam 24 jam ini ya. Terdiskon lagi altcoin di atas 10%. Nah, kalau untuk kita lihat hari Senin ini, sawah tadi volatile sekali. Saya karena ada kegiatan bangun pagi, saya sempat pengen mau short lagi. Karena saya tahu akan koreksi gold, saya pengen short hari ini kan, lihat mau tes, tapi karena ada kegiatan lupa buka market, lupa saya ini tadi jadi nggak masuk. Pas ngecek, udah lumayan merah, udah nggak jadi masuk lah. Memang saya tahu akan diskon dulu gitu, ya untuk SAW. Cuma sempet dikocok juga, kalau salah ambil posisi kena tendang. Lumayan volatile juga, buka market pagi udah langsung dikocok bandar. Gila bandar.
dia sikat terus, nggak ada istilahnya, nggak kasih ampun. Berapa hari ini bandar untuk yang trading itu spesial saw ya, sadis sekali loh dia kocok, nggak dia kasih ampun loh. Senin ini nggak ada event apa ya. Untuk Senin ini cuma terima, tapi saya rasa masih ada buangan. Dengan kalau kita lihat news-newsnya yang negatif ya, masih ada buangan. Besok juga kalau untuk Selasa juga nggak ada event gimana. Selasa Trieste not auction itu yang mungkin agak ini ke USD. Kalau Rabu crude oil 10 years. Rabu berarti. Rabu ini dia jam 1 10 years not auction, terus jam 2 siang waktu Amrik, New York Time, Eastern Time itu FOMC meeting minutes ya. Ini yang mungkin di Rabu lebih ini market. Untuk minggu ini Kamis CPI ya kan, Rabu Kamis eventnya ini ya, berarti minggu ini Rabu Kamis 30 years bond. Jadi kok gold bisa drop sampai berapa ya, kita nggak tahu, kita nunggu gitu ya, karena sekarang kondisi begini. Ini sementara akan buangan ya, buangan karena kemarin saya baca itu perkiraan dari mereka banker, JP Morgan sama Goldman Sachs itu dengan perang tarif ini mereka perkirakan akhir tahun ini inflasi naik lagi bisa sampai 4,4% katanya ya kan, bisa naik 4,4 itu perkiraan mereka. Dengan perang tarif ini inflasi di Amerika akan naik balik gitu. Akhir tahun perkiraannya 4,4 ya. Nah, kalau perkiraan begitu, makanya kenapa emas, logam mulia buang, perak lumayan juga buangannya, diskon ya. Logam mulia buangan, emas perak buang ya, BTC juga diskon. Karena dengan kondisi kalau sesaat dia perkiraan gitu, perang tarif ini yang akan mengakibatkan inflasinya bisa jadi sampai akhir tahun ini 4,4 menurut analisa dari Goldman Sachs sama JP Morgan. Nah, itu sudah pasti dengan perkiraan mereka, sementara safe haven akan buang. Ya, mereka akan ini safe haven akan drop. Safe haven apa? Ya, emas. Tapi Anda pasti loh, inflasi akan naik, seharusnya emas yang jadi ini kan, emas perak jadi iya nanti ke depannya. Nah, untuk dengan kondisi perang tarif gitu sesaat dengan dinyatakan perkiraan mereka itu, mereka akan coba tahan inflasinya dengan mereka akan lepas safe haven dan akan bermain di bond treasury, terutama treasury di fiskal. Mereka akan olah fiskal pemerintahan Trump ini. Ya, makanya mereka udah perkirakan market drop ini memang mereka udah ini. Jadi orang mau teriak-teriak market crash ini itu keputusan yang dia buat tarif itu dia udah ini. Makanya Trump ada ditanya waktu habis dia naikkan tarif, next day-nya dia ada di pesawat, interview di pesawat itu, ada wartawan tanya, keputusan tarif ini kamu market jadi crash gitu. Ya udah kita perkirakan akan terjadi. Ya keputusan semua ada resikonya dia bilang, tapi itu sesaat nanti. Jadi mereka udah perkirakan juga market crash dengan keputusan ini. Ya, dengan demo-demo ya kan. Jadi kondisi saat ini sementara
Makanya emas masih akan terdiskon. Nah, kemarin yang saya ingatkan jangan FOMO, ada yang lihat emas terus Anda buru-buru ini. Emas akan balik nanti, ya kan? Nanti begitu inflasinya mulai naik-naik emas nanti baru narasinya akan dimainkan lagi. Nah, dengan kondisi saat begini untuk menghandle, kadang untuk mencegah supaya jangan naik, mereka akan bermain di treasury, ya, di fiskal. Nah, itu. Nah, dengan mereka bermain di treasury dengan fiskal, maka safe haven lemah. Maka akan jualan, ya. Dan bisa juga safe haven dana di ini kan ada yang tanya, ini pada diskon, stock market diskon, ya kan, emas LM juga diskon gitu, ya kan, BTC diskon, duitnya kemana gitu, ya diputar mereka bermain di currency, ya. Nah, jadi itu muter dia. Maka kemarin tuh yen menguat sekali. Begitu drop beralih mereka masuk ke market currency gitu. Itu yang mereka olah. Dan kayak yen kemungkinan mereka udah duluan masuk gitu. Maka menguat, mereka dapat barang murah. Yen kemungkinan aja ini hari ini agak melemah dikit 146,3 ya. Sempat waktu minggu kemarin pas tarif Rabu, Kamis dia ini Jumat pagi sempat 144. Kamis pagi kalau nggak salah. Kamis pagi sempat drop ke 144. Menguat di 144, sekian. Terus Jumat menuju Sabtu pagi nutupnya di 145,5. Ini pagi ini Senin agak melemah 146,32. Tapi secara ini tarifnya nanti ini dia postpone loh. Seharusnya dia rencananya minggu kemarin si Trump ada announce tarif lagi. Kayaknya dia belum announce, dia tunda, postpone. Mungkin beberapa negara lagi lobby, ya kan, termasuk Indonesia. Kabarnya ada good news juga gitu yang ngelobi gitu. Jadi mungkin ada yang ngelobi dia pikir ulang yang mana harus dia ini, ya kan. Jadi ada yang mau dia announce lagi tarif, kan saya bilang ada tarif yang belum di announce, misalnya soal tarif farmasi, timber sama semiconductor, ya kan. Harusnya dia mau announce itu minggu, jadi nggak announce, ditunda. Mungkin itu beberapa negara yang deal mungkin belum ini, dia nggak mau announce dulu, belum ini, masih dalam proses deal, ya kan. Jadi dia nggak umumkan next dulu, selesaikan ini dulu kayaknya gitu, ya. Nah, jadi kondisi saat begini, siapkan cash, ya. Nah, nanti kalau SAU lebih diskon lagi, kalian mau masuk ya baru masuk. Pokoknya kemarin udah di top, pas saya lepas itu, ya kan, saya lepas, ada yang mau serok, saya bilang jangan, justru saya lepas, OTP ambil profit, ada yang ini. Nah, kalau sekarang yang udah saya lepas, ya masuk lagi udah tenang, ya kan. Nah, tapi saya nunggu lagi dikit, saya lihat dengan kondisi ini mereka main dulu di treasury, ya, di currency, ya. Sementara untuk safe haven akan lemah, makanya akan drop merah, ya. Hari ini masih lumayan kelihatan bisa drop untuk emas, SAU atau gold, ya. Dan BTC juga masih nggak aman. Ini buka market hari ini, nanti kita lihat kemana. Mudah-mudahan sih, ya berharap bisa tertahan di 76 BTC. Kalau nggak ketahan, ngedrop lagi dia, ya, bisa dibawa. Tapi ya lihatlah, mudah-mudahan masih bisa ditahan di posisi 76 kondisi untuk saat ini, ya. Jadi nggak usah buru-buru, ada kok udah bisa serok ini itu.
masih ragu. Saya cuma DCA dengan yang sangkut, harap ada pantulan nanti. Setelah biasa buang-buang nanti kan ada agak dia pantul balik bentar. Nah kalau saya lihat match nggak rugi gimana, saya lepas dulu yang ini itu karena lihat masih abu-abu gitu, ya kan? Dia akan bermain di treasury. Jadi untuk safe haven melemah, belum lagi nanti next kalau dia umumkan lagi tarif yang belum diumumkan, ya. Jadi masih abu-abu dan dia sendiri sekarang di dalamnya juga banyak demo gitu, ya. Jadi ketidakstabilan. Jadi kita lihat juga di Rabu ini nanti ada FOMC meeting, minute ya, report keluar. Ya kan, terus nanti ada CPI juga data, ya kita lihat lah. Jadi ya masih ingat yang saya sampaikan, November to remember, saya udah wanti-wanti, saya udah kasih rambu-rambu, nah itulah resultnya, November to remember, ya kan? Saya berkali-kali ingatkan, jadi sangkuter tuh nggak enak, ya kan? Yang ngejek-ngejek saya sekarang kemana dia itu, ya, kasihan juga saya lihat mereka. By the way, timnas bagus ya, sebelum saya tutup sedikit bahas timnas ya, menang dari Korea Selatan, timnas makanya saya bilang, saya lihat U17 lebih ini mainnya, pertahanannya lumayan bagus, tapi masih banyak kekurangan, ada faktor luck juga, tapi overall disiplin bagus dan fighting spiritnya yang saya acukan, ya. Kipernya juga bagus, saya lihat pertandingannya itu, tapi masih harus masih banyak harus diimprove, misalnya finishing masih kurang, padahal ada poin kesempatan one on one, si ini siapa namanya anak muda itu strikernya atau apa ya, sempet ini tapi nggak gol karena ya itu belum cukup mature. Udah overall udah on the track, saya pernah bilang kan, udah on the track, mereka ini anak-anak muda dilatih sama Nova, cuma masih perlu improve. Ya, mungkin kalau penggemar timnas kalian sampaikan langsung ke Nova, masih ini speed mereka masih butuh, ya, ketenangan, ya, finishing, juga loncatan masih ini, mereka nggak ini, bukan soal badan, banyak karena lihat badan mereka, nggak, kalian boleh lihat gini, contoh lah pemain-pemain Jepang, mereka bukan tinggi-tinggi juga, tapi itu mereka bola atas bermain mereka gitu, ya. Jadi harus ada ini. Overall udah bagus fighting spirit, tapi masih banyak yang harus diimprove. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa menang Yaman. Menang Yaman udah otomatis tenang masuk Piala Dunia, ya. Ya good luck lah. Tapi saya yakin karena saya suka lihat ininya U17, fighting spiritnya bagus dan fisiknya bagus, ya. Nova latih mereka bener-bener fisiknya sampai habis game tetap ini keep fighting, nggak kendor. Nah itu yang kita butuhkan gitu, ya, karena ke depan itu persaingan makin ketat gitu. Kalau mau masuk Piala Dunia nanti ke depan Anda lawan yang lebih berat, harus ini. Jadi satu lagi balance, ya. Timnas Indo yang junior 17 atau 20 gitu ya, 23 ada beberapa, balance mereka masih kurang bagus. Balance maksud gimana? Balance dalam kontrol badan, ya, dengan sesama ini, jadi kadang lebih gampang kalah cas body, balance kita bawa bola, balancingnya masih kurang, itu juga harus dilatih. Itu kasih masukan buat kalian pecinta timnas yang ini, kalau bisa kasih masukan juga, ya. Ambil inilah, pokoknya untuk Asia kalau kalian mau maju, patokannya kalian lihat Jepang. Bagaimana mereka latih generasi mereka terus ini bagus semua. Gimana kemarin saya lihat juga dia menang 4-1 kan, bagus sekali. Jadi mereka yang U17 saja mainnya bagus. Kalau yang Korea lawan Indo, ada satu hal, mereka 17 belum tenang, belum ini.
di situ kurang matang, makanya finishingnya ada kurang beruntung juga, 2 kali kehajar mistar kan. Jadi ya makanya saya bilang ada sedikit faktor luck juga ya. Memang apapun kita kerjakan harus ada luck ya, dan good luck buat timnas ini karena kerja kerasnya, fighting spiritnya tidak sia-sia gitu. Jadi mudah-mudahan untuk timnas 17 hari ini hajar sekali lagi Yaman, ya kan? Tapi jangan anggap remeh, mentang-mentang menang dari Korea nanti mereka anggap gampang kalah. Jangan, Yaman juga lumayan ini bagus juga saya lihat mainnya gitu. Agak hati-hati juga. Mudah-mudahan malam ini menang. Nah, masuklah ke Piala U17. Jadi udah buktikan bukan orang waktu sebelumnya senggarakan Piala Dunia U17 di Indonesia banyak yang hina ini karena tuan rumah dikasih sama FIFA. Nah, kalau kita masuk ini udah buktikan sama mereka, bangsa-bangsa tetangga yang ribut, yang banyak kritik ya kan, tunjukkan nama mereka. Ini kualitas generasi sekarang beda, bukan dulu ya, bukan di masa-masa di ini anggotanya yang tukang kamera jadi komentar masuk di PSSI lagi ya kan. Itu yang namanya handuk itu ya, yang tukang kritik itu kadang kalian lempar tai juga nggak apa-apa tuh. Dia nggak suka Sintayong sampai Nova. Jadi bukan ini, dia kritik itu bukan kritik soal sepak bola, dia personal. Jadi dia nggak suka Sintayong, orang-orang yang pernah dia itu nggak suka. Jadi kepribadi ini orang ya, dan merusak itu. Jadi kalau dia banyak bacot, ditutup mulutnya. Oke, support timnas biar generasi muda kita tunjukkan kualitas, bahwasanya kita bangsa yang bisa bersaing di dunia internasional. Oke, jadi begitu aja yang bisa saya sampaikan di video hari Senin ini. Semoga BTC ketahan 76, yang sangkut makin dalam, pusing, nonton timnas ya. Jadi gitu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.